Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita membahas lagi kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan Allah karuniakan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa kutubihi fid dharain. ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها إن فات بعذر وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر ويسن dan disunnahkan tartibuhu tertibnya ia al-faid salat yang tertinggal, salat yang hilang, salat yang sudah keluar waktunya, dan disunahkan tertib atau mengurutkan urutan sholat-sholat yang tertinggal. Fayaqdi subha qabla zuhri, maka yaqdi mengqadha as-subha, sholat subuh qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Wa hakadha, dan seterusnya. Wa taqdimuhu ala hadiratin, wa taqdimuhu, dan mendahulukannya yaitu mendahulukan sholat yang tertinggal, sholat qadha, ala hadiratin, atas sholat yang sedang hadir, yaitu sholat yang lagi hadir waktunya. La yukhafu fawtuha, yang tidak dikhawatirkan fawtuha, hilangnya sholat yang hadir tersebut. In fata bi'uzrin, jika hilang waktunya itu, hilang sholat yang tertinggal, yang keluar waktunya itu bi'uzrin, dengan uzur. Wa in khasya fawtu jama'atiha, dan jika dikhawatirkan fawtu, hilangnya jama'atiha, jamaahnya, alal mu'tamadi, berdasarkan pendapat yang bisa dijadikan sandaran. Wa idza fata bila uzrin, ya, ini yang tadi dibicarakan adalah pembahasan tentang disunahkannya mendahulukan sholat-sholat yang tertinggal di atas sholat-sholat yang hadir, sholat-sholat yang lagi ada waktunya. Ini hukumnya sunnah apabila sholat yang tertinggal ini, sholat yang hilang waktunya ini, yang sudah lewat waktunya ini, hilangnya itu atau terlewatkan waktunya itu karena uzur yang diperbolehkan oleh syariat. Maka tertibnya itu mengurutkan antara yang hilang dengan yang sekarang yang hadir, maka itu disunahkan. Seperti misalnya seseorang tidak sholat subuh karena uzur, kemudian hadir sholat zuhur, maka disunahkan dia sholat subuh dulu baru sholat zuhur. Tapi ini hukumnya sunnah dengan artian apabila dia mendahulukan sholat zuhur, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tetapi bukan yang paling utama. Wa idza fata bila uzrin. Nah, sekarang kita membicarakan sholat yang tertinggal, yang hilang waktunya tapi tanpa uzur. Wa idza fata bila uzrin, wa idza, dan jika fata hilang bila uzrin, tanpa uzur, fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Fayajibu, maka wajib taqdimuhu, mendahulukan sholat yang hilang tersebut, 'alaiha, atas sholat yang hadir. Amma idza khafa fawtul hadirati, tetapi adapun idza khafa, jika takut, fawtul hadirati, hilangnya sholat yang hadir, misalnya tidak sholat subuh, kemudian datang waktu zuhur, tetapi waktu zuhur ini tinggal sedikit, dikhawatirkan apabila dia sholat subuh dulu, maka sholat zuhur ini bisa jadi ntar hilang waktunya, nanti diqadha juga akhirnya. Bi an yaqa'a ba'daha wa in qalla,
bi an yaqa'a, seperti jika yaqa', ya, jatuh ba'duha, sebagian waktu sholat yang hadir itu, ya, misalnya waktu zuhurnya tinggal sedikit, ya, wa in qalla, walaupun sedikit, ya, kharijal waqti, di luar waktu, maksudnya, ya, walaupun sholat zuhurnya ini masih tersisa sedikit, ya, sehingga dia sebenarnya masih sempat untuk sholat zuhur, ya, tetapi sebagian sholat zuhurnya itu, ya, sudah masuk waktu asar, misalnya tersisa rakaat terakhir itu ada di waktu asar, sholat zuhurnya sudah hilang, maka bagaimana hukumnya? Fayalzamuhul bad'u biha, maka wajib bagi dia al-bad'u, memulai, biha, dengan sholat zuhurnya tadi, dengan sholat yang hadir tadi, ya, apalagi jika terancam sholat zuhurnya ini hilang seluruhnya, ya, karena hilang sedikit saja, ya, itu tidak diperbolehkan untuk kita memulai sholat qadha, ya, apalagi sholat zuhurnya, sholat yang hadirnya ini banyak yang hilang atau hilang semua, maka kita diwajibkan untuk mendahulukan sholat yang sedang hadir jika waktunya sedikit, walaupun sholat subuh yang tadi ingin kita qadha itu kita tinggalkan karena tanpa uzur. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi 'izin 'ala ma fata bi 'udhrin. Wa yajibu, dan wajib, taqdimu ma fata, mendahulukan ma fata, salat yang hilang, bi ghairi 'udhrin, tanpa uzur, 'ala ma fata bi 'udhrin, atas salat yang fata, yang hilang, bi 'udhrin, dengan uzur, ya. Jadi misalnya kita ada dua sholat yang hilang, sholat subuh dan sholat zuhur. Sholat subuh ini kita hilangnya, ya, terlewatnya karena uzur, sedangkan sholat zuhur ini tertinggalnya atau terlewat waktunya, keluar waktunya tanpa uzur, maka kita mendahulukan sholat zuhur karena di atas sholat subuh, karena diwajibkan untuk kita mendahulukan sholat yang keluar karena tanpa uzur. Adapun yang karena uzur, maka kita akhirkan. Wa in faqida tartiba, walaupun hilang tartibnya, urutannya, seperti tadi subuh dan zuhur sama-sama tertinggal, seharusnya sunnahnya kita subuh duluan baru zuhur, ya, tapi karena sholat subuh itu hilangnya karena uzur, sedangkan zuhur tidak ada uzur sama sekali, kita dahulukan yang zuhur, ya, walaupun tartibnya itu hilang. Kenapa? Li'annahu sunnatun, karena ia, yaitu tartib, adalah sunnah hukumnya. Wal bidaru wajibun, sedangkan bersegera itu wajib. Wa yundabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi'uzrin. Wa yundabu, dan dianjurkan, disunnahkan, ta'khirur rawatibi, mengakhirkan salat-salat rawatib, salat-salat sunnah, salat-salat qabliyah dan ba'diyah, 'anil fawaiti, dari salat-salat yang qadha, dari salat-salat qadha. Jadi salat qabliyah dan ba'diyah kita, ya, kita akhirkan setelah salat qadha, tapi ini hukumnya sunnah. Jika salat qadhanya ini hilang waktunya bi'uzrin, dengan uzur. Wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaiti bighairi uzrin. Wa yajibu, tetapi wajib, ta'khiruha, mengakhirkan rawatib, salat-salat sunnah rawatib itu, 'anil fawaiti, dari salat-salat qadha, salat-salat yang hilangnya bighairi uzrin, tanpa uzur, ya. Jadi beda hukumnya. Kalau yang tadi sunnah untuk kita dahulukan salat qadha, tapi kalau yang ini wajib untuk kita dahulukan salat qadha. Tanbihun, perhatian atau peringatan. Man mata wa alaihi salatu faradin lam tuqda wa lam tufda anhu, wa fi qawlin innaha tuf'alu anhu aw sabiha am la, hakahu al-ibadiyyu 'an asy-syafi'i li khabarin fihi.
Man mata, barang siapa yang wafat wa alaihi salatu fardin, dan atasnya, yaitu dia mempunyai kewajiban salatu fardin, salat fardu yang lam tuqdo, yang belum diqodok, yang belum dilaksanakan, walam tufda anhu, dan tidak ditebus, dan belum ditebus untuknya. Wa fi qaulin, maka pada sebuah pendapat, innaha tuf'alu anhu, bahwasanya salat tersebut tuf'alu, dilakukan anhu, darinya, ya maksudnya dilakukan untuk, diniatkan untuk orang yang wafat tersebut. Awsa biha amla, awsa, baik dia mewasiatkan hal tersebut, awsa biha, baik dia mewasiatkan hal tersebut, yaitu salat qodoknya, amla, ataupun dia tidak mewasiatkan. Hakahul Ibadi 'an Syafi'i, sebagaimana yang dihikayatkan, diceritakan oleh Al-Ibadi, ya seorang ulama dari mazhab Syafi'i, namanya Syekh Al-Ibadi 'an Syafi'i, dari Imam Syafi'i, li khabarin fihi, karena adanya hadis fihi, mengenai hal tersebut. Wa fa'ala bihi Subki 'an ba'di aqaribihi, dan melakukan hal tersebut Imam As-Subki an ba'di aqaribihi, dari sebagian aqaribihi, sahabat-sahabatnya. Artinya Imam Subki melakukan hal atau berpendapat yang serupa seperti pendapat yang tadi kita sebutkan. Wa yu'maru dzu siban zakaran aw unsa mumayyizun bi an sara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Wa yu'maru, dan diperintahkan, dzu siban, anak-anak, zakaran aw unsa, laki-laki atau perempuan, mumayyizun, yang sudah mumayyiz, bi an sara ya'kul, yang ditandai dengan yakul, makan, wa yashrabu, minum, wa yastanji, beristinja, bersuci, wahdahu, sendiri. Ya, tandanya mumayyiz, dia bisa makan, minum, beristinja, mandi, segalanya dengan sendiri, tidak lagi dilakukan oleh orang tua. Ai yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala summal wasiyyi wa ala malikir raqiqi an ya'murahu biha, ay as-salatu walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in. Ay yajibu, maksudnya wajib ala kullin, atas setiap dari abawaihi, setiap dari kedua bapaknya, kedua orang tuanya, wa in ala, walaupun tinggi, walaupun terus ke atas, ya maksudnya walaupun kakeknya, ya jadi wajib untuk orang tuanya, ya kalau tidak ada yang di atasnya, kakeknya, neneknya, atau yang lainnya yang di atas kakek nenek. Sumal wasiyyi, kemudian yang mendapat wasiat, ya, kemudian orang yang mendapatkan wasiat untuk memelihara anak tersebut. Wa ala malikir raqiqi, dan juga wajib atas pemilik budak, ya, jadi majikannya atau tuannya wajib memerintah anak budaknya untuk sholat. An ya'murahu biha, untuk memerintah dia, biha, atas hal tersebut, ay as-sholatu, maksudnya memerintahkan sholat. Walau qada'an, walaupun qada', jadi walaupun sholatnya sholat qada', wajib bagi mereka itu untuk mengingatkan si anak yang mumayyiz ini. Wa bi jami'i syurutiha, dan dengan seluruh syarat-syaratnya. Artinya wajib bagi orang tua atau wali untuk mengajarkan sholat dengan seluruh syarat-syaratnya, dengan seluruh syaratnya, rukunnya, sunah-sunahnya, dan lain-lainnya. Lisab'in, ya, pada usia 7 tahun. Ai ba'da sab'in minas sinin, maksudnya 7
tahun dari usianya, dari tahun-tahun usianya. Ay 'inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Maksudnya inda ketika tamamiha, ketika sempurnanya 7 tahun tersebut. Wa in mayyaza qablaha, meskipun dia telah menjadi mumayyiz qablaha, sebelum usia 7 tahun. Wa yanbaghi ma'a siqatil amri at-tahdidu wa yadribu darban ghairu mubarrihin wujuban mimman zakara 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an aw tarku syartin min syurutiha. Kita ulang, wa yanbaghi ma'a siqatil amri at-tahdidu, dan seyogyanya, selayaknya perintah tersebut ma'a siqatil amri, disertai bentuk perintah, at-tahdidu, sebuah ancaman. Ya, maksudnya seyogyanya dalam perintah tersebut diikutkan juga sedikit ancaman, ya, sedikit agak tegas. Wa yudrabu darban ghairu mubarrihin wujuban mimman dzukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an aw tarki syartin min syurutiha li 'ashrin ay 'inda istikmaliha. Wa yudrabu, dan dipukul, darban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang ghairu mubarrihin, yang tidak membahayakan, yang tidak memberi bekas, yang tidak membuat berdarah, yang tidak membuat cedera dan lain sebagainya, yang tidak keras lah. Wujuban, ya, secara wajib. Mimman dzukira 'alaiha, dari yang dzukira 'alaiha, yang diingatkan kepadanya. Maksudnya ya 'ala tarkiha, ya, dari anak yang diingatkan karena meninggalkannya, walau qada'an, walaupun qada', atau tarki syartin min syurutiha, atau meninggalkan syarat di antara syarat-syaratnya, li 'ashrin, pada usia 10 tahun. Ai ba'da istikmaliha, maksudnya setelah sempurnanya usia 10 tahun. Maksudnya kalau tadi diwajibkan untuk orang tua dan wali jika anaknya sudah mencapai usia 7 tahun agar diperintah untuk melakukan sholat anaknya. Tetapi apabila dia sudah, atau anak tersebut sudah usia 10 tahun dan ketika diingatkan untuk sholat tetapi meninggalkan, atau bermain-main dengan sholatnya dengan meninggalkan syarat-syarat di antara syarat-syarat sholat, maka pada usia 10 tahun ini wajib untuk orang tua dan wali memberikan pukulan terhadap anak tersebut, tetapi dengan catatan pukulan yang tidak membahayakan, tidak memberikan bekas, tidak memberikan luka, ya, dan sebagainya. Lil hadisi as-sahihi, karena berdasarkan hadis yang sahih yang berbunyi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru as-sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina. Muru, perintahlah, as-sabiyya, anak kecil, bis salati, untuk salat, idza balagha sab'a sinina, jika ia telah mencapai usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina, dan jika ia telah mencapai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah dia, 'alaiha, atas perkara salat tersebut. Maksudnya atas meninggalkan perkara salat. Kasomin atau qahu, seperti itu juga puasa, atau qahu, yang ia kuat untuk melaksanakan puasa tersebut. Fa innahu yu'maru bihi li sab'in, maka sesungguhnya anak tersebut yu'maru, diperintahkan, bihi, untuk melaksanakan puasa li sab'in, ketika usia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaihi li 'ashrin kas-salati, dan dipukul alaihi, atas meninggalkan puasa tersebut, li 'ashrin, pada usia 7 tahun, kas-salati, seperti halnya salat. Wa hikmatu zalika at-tamrinu 'ala al-ibadati liyata'awwadaha fala yatrukaha wa bihassil
Wa hikmatu dzalika, dan hikmah hal tersebut adalah at-tamrinu, latihan, ala ibadati, terhadap ibadah, liyata'awwalaha, agar dia atau anak tersebut terbiasa terhadapnya, fala yatrukaha, sehingga tidak meninggalkan salat. Wa bahasa al-Azra'i, dan telah membahas Imam Azra'i fi kinnin sagirin kafirin, mengenai kinnin, seorang budak, sagirin kecil, kafirin yang kafir, yang nataqa bi syahadataini, yang telah mengucapkan bi syahadataini, 2 kalimat syahadat. Annahu yu'maru nadban bis salati was shaum, bahwasanya dia atau anak tersebut yu'maru nadban, diperintahkan nadban, dengan hukum sunnah, artinya disunahkan untuk diperintahkan anak tersebut bis salati was shaumi, untuk salat dan puasa. Yuhassu 'alaiha min ghairi darbin, yuhassu, didorong anak tersebut, 'alaihima, ya, untuk 2 ibadah tersebut, min ghairi darbin, tanpa memukul, liya'lafal khaira ba'da bulughi, agar terbiasa dengan kebaikan, ba'da bulughi, setelah balignya dia. Wa in abal qiyasu dzalika intaha. Wa in abal qiyasu, walaupun aba di sini maksudnya tidak tepat lah, walaupun qiyas di sini tidak tepat, dzalika, terhadap hal tersebut, intaha, selesai maksudnya selesai dari hikayat tentang pembahasan atau bahas yang dilakukan oleh Imam Azra'i. Ya. Sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dikurniakan ikhlas dalam perbuatan dan perkataan. Hadza sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.